di video kali ini kita akan membahas materi penting dalam genetika, yaitu mutasi dan berbagai jenisnya. Jadi, kita akan belajar apa itu mutasi. Untuk submateri yang akan kita bahas ada pengantar mutasi, jenis mutasi skala kecil, substitusi basa, silent mutations, missense mutations, and nonsense mutations, insersi dan delesi, frame shift mutations, stop codon prematur, mutasi non-frame shift atau kelipatan 3, penyebab mutasi spontan dan mutagen, dampak mutasi terhadap protein, CRISPR-Cas9, dan hubungan dengan mutasi, ada penutup atau kesimpulan, dan yang terakhir ada contoh soal. Jadi, simak terus videonya ya. Teman-teman, mutasi merupakan perubahan permanen pada urutan DNA suatu organisme. Perubahan ini dapat terjadi secara spontan atau secara tiba-tiba saat DNA sedang bereplikasi atau dikarenakan faktor luar seperti perubahan lingkungan. Perubahan genetik dengan efek yang beragam. Maksudnya, mayoritas mutasi sebenarnya tidak menimbulkan efek apapun pada organisme. Namun, ada juga mutasi yang memengaruhi fenotip, yaitu ciri atau sifat yang tampak. Dampaknya bisa beragam, ada mutasi yang bersifat menguntungkan, ada yang bersifat merugikan, dan ada juga yang tidak berdampak sama sekali atau bersifat netral. Mutasi yang menguntungkan bisa meningkatkan adaptasi, sedangkan mutasi yang merugikan dapat mengganggu fungsi sel atau protein. Karena itulah mutasi punya peran penting dalam variasi genetik dan evolusi. Dalam evolusi, mutasi menyebabkan adanya variasi gen pada makhluk hidup. Adanya variasi-variasi genetik ini membuat bentuk makhluk hidup tidak tetap atau berubah dari waktu ke waktu. Macam-macam variasi yang ditimbulkan oleh mutasi. Yang pertama ada variasi genetis. Variasi ini disebabkan oleh perubahan materi genetik. Sifat ini akan diwariskan pada turunannya. Yang kedua, ada variasi lingkungan. Variasi ini disebabkan oleh perubahan lingkungan, dan sifat ini tidak diwariskan pada turunannya. Jadi, ada perbedaan di antara kedua variasi tersebut. Mutasi yang terjadi pada individu atau organisme memiliki beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut, yang pertama, meliputi adanya perubahan pada materi genetik. Yang kedua, perubahan genetik dapat atau tidak dapat diperbaiki oleh sistem perbaikan DNA. Selain itu, jika mutasi terjadi pada kromosom seks, maka perubahan tersebut dapat diwariskan kepada keturunannya. Mutasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu mutasi berdasarkan materi genetiknya, mutasi berdasarkan sel yang bermutasi, mutasi berdasarkan sifat genetiknya, mutasi berdasarkan arah mutasi, dan mutasi berdasarkan penyebab terjadinya. Jenis-jenis mutasi berdasarkan materi genetiknya itu dibagi menjadi dua, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Di sini kita akan membahas tentang mutasi gen atau mutasi titik terlebih dahulu. Nah, mutasi titik ini merupakan mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida molekul DNA. Pengaruh dari mutasi ini bisa terlihat ataupun tidak. Nah, mutasi titik ini termasuk dalam jenis mutasi skala kecil atau small scale mutation, yaitu perubahan pada DNA yang mencakup semua mutasi yang mengubah satu basa atau beberapa basa nukleotida dalam urutan gen. Mutasi skala kecil itu mencakup 3 bentuk utama. Yang pertama ada substitusi atau masuk dalam point mutation atau mutasi titik, yaitu perubahan satu basa nukleotida menjadi basa lain. Yang kedua ada insersi atau insertion, penambahan satu atau lebih basa nukleotida ke dalam urutan DNA. Yang ketiga ada deletion atau delesi, penghilangan satu atau lebih basa nukleotida dari urutan DNA. Base pair substitution atau mutasi substitusi adalah penggantian satu nukleotida beserta pasangannya dengan sepasang nukleotida lain. Dampaknya terhadap protein dapat berbeda-beda. Dapat menyebabkan silence mutation atau mutasi diam, missense mutation,
atau mutasi salah arti, dan nonsense mutation atau mutasi tanpa arti. What is silent mutation? Silent mutation atau mutasi bisu terjadi ketika perubahan basa tidak mengubah asam amino karena adanya redundan kode genetik. Nah, redundan sendiri yaitu satu asam amino dapat dikodekan oleh beberapa kode yang berbeda. Jadi kita ambil contoh yang sederhana dari rantai polipeptida. Di sini ada TTC normal yang akan ditranskripsikan menjadi AAG dan akan menghasilkan proteinnya lisin. Nah, jika TTC ini mengalami mutasi diam, ia akan menjadi TTT. Dan jika ditranskripsikan menjadi AAA dan akan menghasilkan protein levelnya itu lisin. Jadi kodon mRNA itu berubah dari TTC menjadi AAG dan TTT menjadi AAA, namun tetap mengkodekan glisin sehingga proteinnya ini tidak berubah. What is missense mutations atau mutasi salah makna? Nah, pada mutasi salah makna ini terjadi ketika substitusi menyebabkan perubahan satu asam amino dalam protein pada wilayah penting, seperti pada bagian aktif enzim atau lokasi penting pada hemoglobin, contohnya pada penyakit sel sabit. Nah, perubahan satu asam amino dapat mengubah aktivitas protein secara signifikan dan dapat menghasilkan protein yang tidak bermanfaat. Misalnya pada rantai polipeptida gen normal berikut, TTC jika ditranskripsi akan menjadi AAG yang mengkode asam amino lisin. Nah, jika TTC tadi mengalami mutasi salah arti, ia akan berubah menjadi TGC dan akan ditranskripsikan menjadi AGG yang akan mengkode treonin. Treonin ini merupakan salah satu asam amino esensial yang berbeda fungsinya dengan asam amino lisin. What is nonsense mutations? Nonsense mutations atau mutasi tak bermakna yaitu substitusi mengubah kodon dalam asam amino menjadi kodon stop. Translasi berhenti lebih awal menghasilkan polipeptida yang lebih pendek dari normal. Hampir selalu menghasilkan protein non-fungsional. Nah, misalnya kita ambil contoh pada rantai polipeptida dengan gen normal berikut, yaitu TTC dalam keadaan normal akan ditranskripsikan menjadi AAG yang akan mengkode lisin. Bila TTC ini mengalami mutasi tanpa arti, ia akan menjadi ATC, dan jika ATC ditranskripsikan akan menjadi UAG, dan UAG akan menjadi codon stop, atau translasinya itu berhenti lebih awal. Selanjutnya yaitu insersi dan delesi. Insersi adalah mutasi gen yang terjadi akibat penambahan satu atau lebih nukleotida ke dalam urutan DNA. Sedangkan delesi adalah mutasi gen akibat hilangnya satu atau lebih nukleotida dari urutan DNA. Nah, pada kedua mutasi ini itu mengubah basa nitrogen sehingga dapat mengubah kodon saat translasi. Dan untuk dampaknya yaitu sangat bergantung pada jumlah nukleotida yang terlibat. Kedua mutasi ini sama-sama mengubah urutan basa nitrogen sehingga berpotensi mengubah kodon saat proses translasi berlangsung. Nah, dampak mutasi ini sangat bergantung pada jumlah nukleotida yang berubah, karena perubahan kecil sekalipun dapat mempengaruhi sintesis protein. Selanjutnya yaitu merupakan permisalan dari insersi dan juga delesi. Berikut dapat dilihat dari gambar yang sudah tersedia. Nah, pada slide ini itu memperlihatkan contoh konkret mutasi insersi dan delesi terhadap urutan kodon dan hasil translasi. Nah, pada bagian insersi terlihat adanya penambahan satu basa ke dalam urutan nukleotida yang menyebabkan susunan kodon setelahnya itu berubah. Nah, sementara pada proses delesi satu atau beberapa basa itu dihilangkan
sehingga urutan mRNA menjadi berbeda dari kondisi normal. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana perubahan kecil pada tingkat DNA dapat menghasilkan protein dengan asam amino yang berbeda. Nah, bahkan berpotensi menghasilkan protein yang tidak berfungsi. Nah, selanjutnya yaitu frameshift mutation. Nah, frameshift mutation ini terjadi ketika insersi atau delesi melibatkan nukleotida bukan kelipatan 3. Nah, mutasi ini menyebabkan pergeseran kerangka baca atau bisa disebut reading frame pada mRNA. Akibatnya, seluruh urutan asam amino setelah titik mutasi berubah drastis. Frameshift mutation umumnya berdampak dan sangat merusak terhadap struktur dan fungsi protein. Nah, pada gambar itu ditunjukkan bahwa penghapusan atau penambahan satu basa saja itu dapat mengubah susunan kodon setelah titik mutasi. Nah, akibatnya urutan asam amino yang terbentuk itu menjadi sangat berbeda dari protein normal. Nah, oleh karenanya frameshift mutation ini sangat berdampak serius karena hampir seluruh struktur protein ini berubah dan seringkali menyebabkan protein itu kehilangan dari fungsinya. Selanjutnya yaitu stop codon prematur atau nonsense mutation. Nah, stop codon prematur ini terjadi ketika mutasi menyebabkan munculnya kodon stop lebih awal dari seharusnya. Akibatnya, proses translasi terhenti sebelum protein selesai disintetis. Nah, protein yang dihasilkan ini menjadi lebih pendek dan biasanya tidak fungsional. Nah, mutasi ini termasuk mutasi yang berpengaruh besar terhadap fungsi gen. Nah, pada gambar ini menunjukkan perbandingan antara urutan DNA dan RNA yang normal dengan urutan yang mengalami mutasi. Nah, di mana satu kodon yang seharusnya itu menyandi asam amino itu berubah menjadi kodon stop seperti UAG. Nah, akibatnya munculnya stop kodon ini, proses translasi ini terhenti lebih cepat, sehingga protein yang dihasilkan lebih pendek dan umumnya itu tidak fungsional. Nah, mutasi ini bisa digolongkan cukup berbahaya karena langsung memutus sintesis protein sebelum prosesnya itu selesai. Nah, selanjutnya yaitu mutasi non-frameshift atau insersi delesi kelipatan 3. Nah, mutasi non-frameshift ini terjadi jika insersi atau delesi melibatkan nukleotida dalam jumlah kelipatan 3. Nah, mutasi ini tidak menyebabkan pergeseran kerangka baca. Dampaknya hanya pada penambahan atau pengurangan satu atau beberapa asam amino tanpa mengubah urutan selanjutnya. Dan dibandingkan dengan frameshift, mutasi ini biasanya memiliki dampak yang lebih ringan, tergantung posisi dan peran asam amino yang berubah. Nah, pada gambar yang sudah ada yaitu menunjukkan bahwa meskipun ada penambahan nukleotida, susunan kodon setelahnya itu tetap terbaca dengan benar. Nah, dampaknya itu hanya berupa penambahan atau pengurangan satu atau beberapa asam amino tertentu tanpa mengubah urutan asam amino berikutnya. Nah, dibandingkan dengan mutasi frameshift, mutasi ini umumnya lebih ringan meskipun tetap dapat mempengaruhi fungsi protein tergantung posisi dan peran asam amino yang berubah. Nah, materi yang selanjutnya itu ada penyebab mutasi. Yang pertama itu mutasi spontan terjadi secara alami saat penyalinan DNA mengalami kesalahan. Jadi, mutasi spontan itu mutasi yang terjadi sendiri tanpa pengaruh apapun dari luar. Nah, biasanya itu karena ada kesalahan pada saat pembelahan sel. Jadi, kalau sistem proofreadingnya itu tidak sempurna, itu bisa terjadi perubahan basa. Next,
itu ada mutasi karena mutagen. Dipicu faktor luar seperti sinar UV, sinar X, bahan kimia, dan virus. Nah, jadi mutasi karena gen ini dipicu oleh sesuatu dari luar tubuh, misalnya sinar UV, sinar X, bahan kimia, atau virus. Nah, jadi intinya itu mutasi bisa terjadi karena kesalahan alami sel atau karena paparan lingkungan. Selanjutnya ada dampak mutasi terhadap protein. Yang pertama, bisa tidak berpengaruh atau silent. Yang kedua, bisa mengubah jenis asam amino atau messenger dan mempengaruhi fungsi protein. Yang ketiga, bisa menghasilkan stop lebih cepat atau nonsense, membuat protein terpotong. Dan yang keempat, itu bisa mengubah kerangka baca atau framesheet dan membuat protein tidak berfungsi. Jadi, mutasi itu yang paling menentukan apakah perubahan DNA itu bisa mengubah protein atau tidak. Jadi kalau silent mutation itu protein yang terbentuk itu tetap sama dan biasanya itu tidak ada efek. Kalau missense mutation itu ada satu asam amino yang berubah. Jadi ini bisa berpengaruh atau tidak, tergantung posisi dan fungsi asam aminonya. Selanjutnya kalau non-mutation itu muncul codon stop terlalu cepat, jadi proteinnya itu terpotong dan biasanya itu tidak bisa berfungsi. Nah, kalau framesheet itu akibatnya penambahan atau penghapusan basa yang bukan kelipatan 3 dan kerangka bacanya bergeser, hasil akhirnya hampir pasti dan membuat protein itu menjadi rusak. Jadi dampaknya itu bisa ringan sampai berat tergantung jenis mutasinya. Selanjutnya ada CRISPR-Cas9 dan hubungan dengan mutasi. Yang pertama, CRISPR-Cas9 memotong DNA di bagian tertentu. Yang kedua, dapat memperbaiki mutasi atau justru membuat mutasi baru untuk penelitian. Yang ketiga, berguna untuk terapi gen, tapi harus hati-hati karena ada risiko perubahan tidak sengaja. Jadi, CRISPR-Cas9 itu alat dalam bioteknologi yang bisa mengedit DNA secara spesifik. Jadi sistem ini itu memakai gRNA untuk mengantar enzim Cas9 ke bagian DNA tertentu. Lalu Cas9 itu memotongnya. Setelah DNA terpotong, itu sel berusaha untuk memperbaikinya. Perbaikan lewat NHEJ itu biasanya menghasilkan mutasi seperti inserti atau delesi. Jadi teknik ini itu bisa digunakan untuk membuat mutasi yang diinginkan. Kalau pakai HDR dan diberikan template DNA, mutasi yang salah itu bisa diganti atau diperbaiki. Jadi CRISPR itu bisa dipakai untuk menciptakan mutasi riset maupun memperbaiki mutasi penyebab penyakit. Tapi tetap ada resikonya seperti perubahan off target. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu mutasi merupakan perubahan urutan DNA yang menjadi sumber variasi genetik dan dapat terjadi secara spontan akibat kesalahan replikasi maupun karena mutagen. Pada skala kecil, mutasi meliputi substitusi basa yang menghasilkan silent, missense, atau nonsense, serta inserti dan delesi yang dapat menimbulkan framesheet bila bukan kelipatan 3 atau non-framesheet bila kelipatan 3. Perubahan ini mempengaruhi pembacaan kodon dan dapat menghasilkan protein yang tetap normal, berubah strukturnya atau terhenti pembentukannya akibat stop kodon prematur. Pemahaman mengenai jenis, penyebab, dan dampak mutasi penting dalam genetika karena menentukan ekspresi gen, pewarisan sifat, dan variasi genetik. Sementara teknologi CRISPR-Cas9 kini memungkinkan mutasi dikaji dan dimodifikasi secara lebih terarah. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal. Perhatikan perbandingan dua gen yang normal dan gen yang termutasi berikut. Di sini gen yang normal yaitu CTG, ACT, CCT, GAG, GAG, AAG, dan TCT.
Nah, untuk yang gen mutan itu CTG, ACT, CCT, GTG, GAG, AAG, dan TCT. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu jenis mutasi tersebut adalah, nah di sini pilihannya yaitu ada adisi, inversi, duplikasi, translokasi, dan substitusi. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, adisi itu merupakan proses penambahan basa nitrogen. Nah, yang awalnya itu gennya itu CTG, AGT, dan CAT itu menjadi CTG, TGA, TCA, dan T. Nah, yang pertama itu bukan jawaban dari yang kita inginkan. Nah, yang kedua yaitu inversi, yaitu perubahan dari urutan gen yang semulanya itu berurutan A, B, C, D, E, F, G, dan H itu menjadi A, D, C, B, E, F, G, H. Perubahan ini perubahan secara berturut-turut seperti itu. Dan ini bukan merupakan jawabannya. Dan yang ketiga yaitu duplikasi, yaitu penggadaan sel. Nah, yang semulanya itu A, B, C, D, E, F, G, H itu karena digandakan menjadi A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. Dan ini bukan jawaban yang kita inginkan. Nah, yang keempat, peristiwa translokasi. Nah, translokasi ini merupakan penambahan gen dari kromosom non homolog. Nah, contohnya yaitu terdapat gen A, B, C, D, E, F, G, H, dan MNOPQR itu ditukar dan menjadi MNO, CDE, FGH, dan yang untuk gen AB itu ditukar ke AB, P, Q, dan R. Nah, ini merupakan bukan jawaban yang kita inginkan. Nah, yang kelima yaitu substitusi, yang mana substitusi ini merupakan pertukaran basa. Nah, awalnya itu ada gen yaitu CTG, AGT, dan CAT. Nah, karena substitusi ini merupakan pertukaran basa, nah yang menghasilkan gen yaitu CTG, GGT, dan CAT. Nah, inilah yang disebut dengan substitusi. Jadi, jawaban dari soal tersebut yaitu substitusi.